Halo semuanya, balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Setelah beberapa hari gue absen dari energi setiap harinya, sekarang gue balik lagi. Kemarin dua hari terakhir ini kebetulan lagi hektik ya. Kakak gue baru ulang tahun, baru married, dan gue capek banget. Ternyata gue kecapean kemarin. Semalam ngerjain recording videonya Libra. Gue hampir kolaps loh, serius, gue hampir kolaps. Gue ngomong udah setengah jiwa, asli jiwa gue yang setengah udah melayang. Nggak kelihatan sih tadi baru tadi gue iniin apa namanya, gue edit ya, gue lihat lagi nggak gitu kelihatan sih, nggak gitu kelihatan, cuman itu udah yang udah angkat tangan. Dan ternyata hari ini pun gue masih coba, masih belum balik banget sih, maksudnya belum, mungkin juga karena energi eclipse ini, energi gerhana ini benar-benar berat juga ya, plus PMS doang kurang. Oke, sekarang mau ngambil mystical wisdom ya. Dan nggak tahu kenapa gue malam ini agak kesepian karena kakak gue udah nggak di sini. Kangen. Go with the flow, let things happen. Go with the flow, ikutin aja alurnya, ikutin aja energinya. Yang terjadilah, nggak perlu maksain, nggak perlu ngontrol suatu keadaan. Be flexible, right? Okay. 3 kartu dari tarot. Karena kalau kita nggak ngikutin, kalau kita nggak fleksibel, atau bahkan kita memaksakan harapan-harapan kita terhadap suatu suasana, keadaan, lingkungan, orang lain ya, yang sakit pertama siapa? Kita sendiri. Kenapa? Kekecewaan dan segala macam, nggak penting banget. Jadinya lebih guarded, lebih gitu deh. Tapi bukan berarti kita nggak pakai arah dalam melakukan segala hal. Being open, fleksibel dalam melangkah, berupaya, berusaha, tetap pakai arahan gitu loh. Tapi kita jangan mengontrol, bahkan jangan mengontrol, tapi juga terbuka dengan outcome atau resultnya seperti apa. Itu bukan, kita cuma bisa berusaha ya, nggak ada kan yang tahu besok kejadiannya apa gitu. Oke. Jadi kita cuma bisa berusaha, tapi kita tetap fleksibel dengan apapun yang akan terjadilah. Be fleksibel untuk jadilah yang fleksibel untuk menerima apapun itu gitu, maksudnya dengan hati yang lapang gitu maksudnya. The High Priestess, deep knowing, intuisi kita bermain. Kadang kita bisa ngerasain sesuatu yang belum terjadi. Itu dia High Priestess. Insting kita bicara, tapi mampukah kita mendengar? Yang kedua, Nine of Wands,
Yang ketiga, the stars. Ini nggak jauh beda sama energi hari ininya yang gue bikin buat bahasa Inggris. Emang gak selalu beda sih, energinya cuman itu kok, cuman sedikit approach-nya aja yang beda kadang, seringnya. It's energi yang tidak tampak, yang secara keseluruhan adalah justice, keadilan, keseimbangan. Ini energinya Libra. Di bawahnya ada kekecewaan, sakit hati, patah hati. Kecewaan, sakit hati, patah hati. Ini cuman ada enggak, kita membangun ekspektasi yang bikin kita kecewa sendiri. Tapi ya bukan berarti selalu begitu ya. Ada orang lain yang tidak tahu bagaimana menghargai, ya kan? Ada. Enggak, bukan selalu salah kita memang, cuman dalam memberikan ekspektasi jadi kita kecewa. Ya nggak selalu gitu juga, careless. Cuman intensitas dari kekecewaan ini yang membedakan adalah di saat kita sadar kalau kita sendiri juga yang membiarkan orang lain itu bersikap atau memperlakukan kita tidak sesuai, itu adalah kesalahan kita, ya kan? Karena kita harus bisa berani, kita harus mampu bertanggung jawab atau memproteksi diri tanpa harus, maksudnya bukan memproteksi diri ya, istilahnya kita harus tahu batas-batas di mana kita memberi atau menerima, ya memberi atau menerima harus balance. Kalau kita memberi terus atau kalau kita menerima terus, sesuatu nggak balance, sesuatu nggak imbang. Ada yang berkorban, ada yang dikorbankan. Terjadilah dan itu adalah hukum sebab dan akibat, karma itu sendiri. Oke. Sekarang bahas energi keadilan ini, energi Libra. Libra secara general dia yang punya rumah ketujuh, yaitu rumah relationship. Semua tentang hubungan interpersonal, perkawinan, partner bisnis, kontrak, equality, ya, sharing. Jadi energinya secara keseluruhan ini tentang relationship. Atau sekarang ini kan Gemini Libra itu ada di Virgo di rumah kelima, asmara, love affair, selingkuh, kreativitas, fertilitas, jiwa kekanak-kanakan atau immature atau ketidakdewasaan, senang-senang.
ekspresikan diri dan drama. Harus ada keseimbangan dalam memberi dan menerima, tidak jomplang ya. Harus adil. Dan dalam bersenang-senang pun kita harus tahu diri, gitu maksudnya. Kartu pertama, High Priestess. Ini kartunya Pisces ya. Pisces secara general dia yang punya rumah ke-12, semua tentang closure, semua tentang ending, semua tentang karma, semua tentang spiritual. Spiritual itu bukan agama ya. Spiritual itu pengalaman batin. Tentang spiritual, tentang penyembuhan, tentang alam bawah sadar kita, tentang pengorbanan, tentang setelah kehidupan, tentang rahasia-rahasia yang kita selalu jaga, selalu ketat ya. Karena High Priestess dia bisa mencium kebohongan, dia tahu, makanya selalu bilang deep knowing, dia tahu. Dan Pisces intuisinya paling tinggi di antara semua zodiak. High Priestess itu semua misteri juga, semua yang diumpet-umpetin, yang tidak bisa dijelaskan, itu Neptunian energinya si Pisces. Sedangkan kalau kita hari ini ada di Gemini, berarti Pisces itu ada di Taurus karir, sosial status, reputasi, public image, maskulinitas kita, maskulinnya kita ya, yaitu maksudnya adalah praktikal, ego dan pride-nya kita ya, ego dan pride-nya kita, karena ini maskulin. Di rumah ke-10 ternyata si Pisces ini tentang struktur, sosial status, tentang bapak kita, tentang ayah kita. Ya, mungkin ada yang punya masalah dengan orang, kebetulan ntar lagi juga ada ini ya, Father's Day ya, International Father Day. Father's Day, oke. Dan Mercury retrograde ya guys. Artinya persepsi dan komunikasi kita diminta untuk direvisi, dipikirkan lagi, dilihat lagi. Apa cara berpikir kita, apa cara kita memandang sesuatu, apa cara kita berkomunikasi sudah cukup benar, sudah cukup layak. Kartu kedua, Nine of Wands. Kita mencapai suatu fase di mana kita sudah hampir garis finish ya. Dan kita menyadari kalau itu semua 9 kayu ini yang memagari diri kita sendiri ini ya, bukan hanya melindungi tapi juga memenjarakan kita, membatasi kita sendiri dalam melangkah dan akan mencapai potensial kita yang paling tinggi. Rintangan pagar ini gitu. Jadi dalam kita membatasi diri kita sendiri, memberi batas, itu kadang
harus direvisi terus kan, harus direvisi terus karena kita juga terus berkembang. Kita harus berkembang dan gak ada yang gak berubah, semuanya berubah tiap hari. Bahkan dari 10 menit yang lalu sampai sekarang gue udah berubah, kita semua berubah gitu. Dari 10 detik yang lalu sampai sekarang udah berubah. Kita berpikir kita di sini belum sempat diungkapkan kita sudah berubah. Kebayang dalam waktu 5 tahun, 10 tahun yang kita rasakan tiap hari, tiap menit dan tiap detiknya, itu perubahan itu tidak kita rasakan, dan itu menjadi seperti subconscious, di bawah alam sadar kita. Kita melakukan segala hal karena kebiasaan, bukan karena kita sadar. Kita membangun batasan-batasan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, yang selalu akhirnya membatasi kita untuk mempelajari lebih jauh dan untuk menjadi yang lebih baik, jauh lebih baik dibanding kita yang kemarin gitu. Ya, dan kita sudah siap untuk melepaskan energi-energi yang membatasi diri kita sendiri ini untuk bisa lebih tumbuh, untuk bisa tumbuh lebih dewasa, untuk bisa lebih berkembang, untuk bisa lebih kreatif, untuk bisa lebih berguna untuk lingkungan dan sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita bisa menjadi lebih berguna buat diri kita sendiri, itu pasti otomatis kita berguna buat orang-orang sekitar kita. Kalau kita membatasi diri, kita membatasi orang-orang sekitar kita juga. Bener gak? Logikanya gimana menurut kalian? Coba direnungin deh. Kartu ketiga, The Star. Kartu ketiga, The Star. The Star itu hope ya, harapan. Harapan-harapan. Ini energi Aquarius. Aquarius itu kan tentang masa depan ya. Tentang keadilan sosial, tentang kemanusiaan, tentang kesadaran dalam bersosialisasi, tentang network kita, tentang teknologi, harapan-harapan di masa depan. Sadar gak kalau kita itu bintangnya? Kita bintangnya. Jadilah bintang itu. Jadilah harapan yang bisa menginspire, memberi inspirasi kepada dunia dan masa depan. Sadari kalau bintangnya itu kita. Jangan berharap pada yang lain. Berharaplah pada diri kita sendiri untuk menyadari kemampuan kita sebagai bintang di dunia ini. Jadilah harapan yang kamu pengen lihat di dunia ini. Oke? Gue mau tarik Goddess Guidance dari Oracle Card ya. Nasihatnya apa? Kebanyakan Cien. Wow. 2. High Priestess lagi. Kartu Pisces lagi. Dana. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Kita semua punya pengetahuan, insting, intuisi, pengetahuan ya. Badan kita ini, jiwa kita ini merekam memori dari berjuta-juta tahun yang kita tidak tahu.
kita tidak sadar kalau kita tahu, badan kita tahu, jiwa kita tahu, atma kita tahu, ya. Kita hanya belum bisa dan mampu mendengar. Ya kan, jadi kita semua ini punya intuisi, punya kemampuan itu, mengetahui itu, pengetahuan itu yang bisa membantu satu sama lain dalam perjalanan spiritualnya. Doh, bisa baca nggak? I hope you can. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Okay. Yang satunya lagi, best independent. Your independence is a foundation for your strength and success. Pas. Jadi menjadi yang independen, menjadi yang mandiri adalah fondasi dari kekuatan dan suksesnya kita. Oke. Alright, makasih semuanya. Semoga bermanfaat energi hari ini untuk merenung, untuk bisa lebih fokus ke arah mana kita berupaya memberikan energi ke setiap langkah kita atau bahkan pikiran. Karena pikiran itu sangat ngefek, berdampak ya. Dalam kita memberikan energi gitu. Berangkat dari pikiran dan intention, niat. Jadi coba dirasakan pikiran kita dan hati itu bisa selaras gitu loh, dirasain juga apa yang kita pikir. Jadi kita punya keutuhan dalam niat untuk hal-hal yang lebih membangun. Antara sesama dan lingkungan. Be the stars. Remember that. Okay. Thank you. Makasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Sampai besok. Bye.